Saya Pendeta Yosis Eldat, penduduk Desa Embonatana, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan ini datang dengan rendah hati ke hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan ini memohon dengan sangat supaya Bapak kiranya berkenan membangunkan jalan kami. Untuk menjadi pertimbangan Bapak, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pada zaman penjajahan, mobil jeep masuk di daerah kami. Saya sendiri masih menyaksikan jalan yang dibangun oleh penjajah yang dikerjakan secara manual, yang dikenal dengan kerja paksa rodi. Sekarang hampir 100 tahun negara ini merdeka. Tapi kami belum merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami di daerah lain. Yang kedua, pada waktu Profesor Dr. Abdullah menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, salah satu programnya adalah membangun jalan kami, jalan ke Seko. Dan memang itu dibuktikan ketika beliau memulai pemerintahannya, langsunglah dikerjakan jalan kami. Separuh dari jalan kami telah dikerjakan pada zamannya memerintah. Sayang sekali bahwa beliau dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dia, dan penggantinya tidak melanjutkan program itu. Yang ketiga, pada tahun 2023, ada beberapa orang kepala desa dari Kecamatan Seko pergi ke Jakarta menghadap Ibu Lili Salurapa yang pada waktu itu sebagai anggota DPD dari Sulawesi Selatan. Hasilnya adalah Presiden Joko Widodo memerintahkan segera mengerjakan jalan kami. Pada tahun 2023 segera dikerjakan 10 km dan direncanakan akan diteruskan dan diselesaikan pada tahun 2024. Sayang sekali karena Joko Widodo tidak lagi memerintah, tidak lagi berkuasa, dan Ibu Lili Salurapa juga tidak lagi naik menjadi anggota DPD, sehingga program itu tidak diteruskan. Yang keempat, bangsa ini dikenal dengan Pancasila sebagai dasar negara ini. Dalam sila yang pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Kami penduduk Seko semuanya adalah orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kami tidak meragukan bahwa Bapak sebagai presiden kami adalah orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, dan karena itu Bapak pasti mengasihi kami sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dikatakan juga bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa
Waktu yang lalu di televisi ditayangkan ada orang asing bukan warga negara Indonesia yang jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Dan sudah diyakini bahwa dia sudah mati. Tapi untuk menyelamatkan jenazahnya dilibatkan begitu banyak orang. Hanya karena rasa kemanusiaan. Dan belum lama ini ada kapal yang tenggelam. Ada begitu banyak korban. Ditemukan ada beberapa orang yang masih hidup. Yang lain sudah mati. Tapi masih banyak lagi yang belum ditemukan. Dan karena sudah terlalu lama, sudah bisa dipastikan bahwa sudah mati. Walaupun begitu, masih tetap banyak orang dilibatkan untuk mencari jenazahnya. Hanya karena apa? Karena rasa kemanusiaan. Yang bisa mendorong Bapak untuk menolong kami adalah rasa kemanusiaan itu. Bahwa kami ini adalah manusia yang perlu ditolong. Kami penduduk Seko lebih dari 12.000 orang yang perlu ditolong. Kemudian dikatakan dalam sila yang ketiga Persatuan Indonesia, kami masyarakat di Kecamatan Seko tidak pernah berpikir apalagi berusaha untuk keluar dari negara ini.